Halo guys, balik lagi di channel yang ngebahas dunia akademik tapi dengan cara yang santai kayak di pantai. Kali ini kita mau ngebahas hal yang katanya horor buat mahasiswa, apalagi yang lagi skripsi, tesis, atau disuruh bikin jurnal. Yup, apalagi kalau bukan gap penelitian. Buat yang masih bingung apa itu gap penelitian dan gimana cara nemunya, tenang, gue bakal jelasin step by step, dari nol, pakai bahasa anak tongkrongan biar lu gampang cerna. Yuk, kita mulai! Oke bro sis, sebelum lu panik dan pusing 7 keliling, kita bahas dulu. Apa sih gap penelitian itu? Jadi gini, gap itu artinya celah. Kalau dalam dunia akademik, gap penelitian tuh semacam lubang pengetahuan yang belum ketutup sama penelitian-penelitian sebelumnya. Contohnya nih, lu buka Google Scholar, lu ketik pengaruh media sosial terhadap mental health remaja. Banyak banget kan yang udah bahas, tapi ternyata belum ada yang bahas khusus remaja yang suka main TikTok di daerah pedesaan. Nah, itu bisa jadi gap. Jadi, intinya, gap itu semacam yang belum dibahas orang lain, tapi penting buat dibahas. Lo mungkin nanya, ngapain sih ribet nyari gap segala? Kan tinggal copas teori aja, terus ganti objek. Hehehe, jangan gitu dong bro. Dalam dunia akademik, kita tuh harus bikin kontribusi, bukan sekadar nulis ulang. Gap ini bukti kalau penelitian lo bernilai tambah alias ada gunanya. Kalau lo bisa nemuin gap yang kece, bukan cuma dosen yang bakal kagum, tapi juga pembaca jurnal, pembimbing, bahkan bisa dilirik buat proyek riset lanjutan. Oke, sekarang masuk ke inti dari konten ini. Gimana sih caranya nemuin gap penelitian? Simak baik-baik ya bro sis. Catat kalau perlu. 1. Baca-baca jurnal, tapi pakai otak kritis. Langkah pertama tentu aja literatur review. Tapi ingat, bukan asal baca. Lu harus baca jurnal yang update minimal 5 tahun terakhir. Scroll, baca, tandai bagian yang ngomongin limitations, future research, atau this study did not. Nah, itu cluenya. Misalnya, penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa di kota besar. Ya, berarti lo bisa ngelakuin di kota kecil atau daerah rural. Gap spotted. 2. Fokus ke hal yang belum banyak dibahas. Kadang lo bisa nemuin gap dari topik-topik yang kurang populer, atau justru topik yang lagi hits tapi belum dikupas tuntas. Misalnya, semua orang bahas kecerdasan buatan, AI, tapi nggak ada yang bahas gimana AI bisa ngebantu guru SD di daerah terpencil. Nah loh, itu bisa jadi celah yang cakep. 3. Perhatiin konflik atau hasil yang bertolak belakang. Coba bandingin 2 atau 3 jurnal. Kadang ada loh yang satu bilang, media sosial bikin depresi. Tapi yang lain bilang, media sosial meningkatkan rasa percaya diri. Loh, kok bisa beda? Nah, dari situ lo bisa gali. Kenapa bisa beda? Apa yang udah ngebedain? Itu bisa jadi gap juga. 4. Tanya dosen atau praktisi. Kalau lu stuck banget, nggak ada salahnya ngobrol sama dosen atau orang yang kerja di bidang itu. Kadang mereka punya insight yang nggak lo dapet dari jurnal. Misal dosen lo bilang, penelitian soal UMKM tuh banyak, tapi jarang yang bahas adaptasi digital pasca pandemi di daerah perbatasan. Boom! Gap ketemu dari obrolan. 5. Ikutin tren dan isu terkini. Jangan ketinggalan zaman bro, lihat berita, lihat tren. Apa yang lagi hot? Apa yang lagi dibutuhin masyarakat? Contoh, isu kesehatan mental makin naik daun, isu climate change makin relevan, isu AI dan etika makin dibahas. Kalau lo bisa hubungin topik itu sama bidang lo dan nemu angle yang belum dibahas, selamat, lo nemu gap. Nah, biar pencarian lo nggak kayak nyari jarum di jerami, ini beberapa tips tambahan. 1. Pakai kata kunci yang tajam. Jangan cuma cari pengaruh X terhadap Y. Tambahin kata kunci kayak remaja urban, perubahan perilaku, post-pandemic, digital adaptation, dilemma 2. Gunakan database terpercaya. Jangan asal comot jurnal dari blog atau situs abal-abal. Pakai Google Scholar, Scopus, Science Direct, atau ResearchGate. 3. Jangan buru-buru. Gap penelitian itu nggak bisa dipaksain keluar dalam satu malam. Kadang lo butuh waktu buat merenung, ngopi, diskusi, baru eureka momennya muncul.
Oke, gengs, itu dia pembahasan kita hari ini tentang cara nemuin gap penelitian. Ingat ya, gap itu bukan buat ditakutin, tapi buat dicari. Karena dari situlah penelitian lo punya nilai, punya arah, dan gak asal nulis doang. Kalau lo udah nemu gap yang oke, setengah perjalanan skripsi atau tesis lo udah kelar. Sisanya tinggal bangun argumen, susun metodologi, dan konsisten nulis. Kalau lo suka konten ginian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman lo yang lagi pusing cari topik skripsi. Gue pamit dulu ya. Tetap semangat, jangan lupa makan. Dan ingat, skripsi bukan akhir segalanya, tapi gap yang bagus bisa jadi awal karir lo. Ciao!